Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kata yang sepantasnya kita ucapkan sebagai seorang hamba, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena Ia telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat lainnya yang sangatlah banyak. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga hari kemudian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang senantiasa kita bawa dalam perjalanan hidup ini. Takwa yang bukan sekedar simbol spiritualisme di atas sajadah, melainkan bagaimana kita mampu mengerem hawa nafsu kita ketika bermedia sosial. Menahan cacian, memberikan komentar-komentar positif untuk orang-orang di media sosial, dan menahan diri kita dari mencela, dari bergibah, dan juga memfitnah tanpa adanya bukti konkret. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman yang terus bergerak maju ini, teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi sepenuhnya. Dosa lisan kini bertransformasi menjadi dosa tulisan melalui media sosial. Satu ketikan fitnah bisa tersebar hanya dalam hitungan detik. Dan jejak digital kita akan memberatkan kita di hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita peringatan yang tegas dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatannya.
Ayat ini adalah peringatan keras untuk kita kaum mukminin, bahwa setiap komentar kita di media sosial, setiap sindiran kita di grup WhatsApp, dan setiap gibah yang kita ucapkan, semuanya akan masuk dalam server langit yang tidak akan pernah hilang datanya dan tidak akan pernah error. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan orang yang memiliki ilmu sekalipun belum tentu hatinya bisa menahan hawa nafsu untuk mencaci dan memaki orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebut saja di suatu daerah Konoha, ada sekelompok mahasiswa yang dengan lancangnya membuat sebuah grup yang berisikan kata-kata yang tidak senonoh mengenai seorang wanita. Bahkan ada oknum dosen yang turut ikut serta. Ini menunjukkan sebuah kecacatan moral yang ada pada diri setiap manusia. Bagaikan kacang yang lupa kulit, bagaikan kacang yang tidak ada isinya. Sungguh orang-orang ini adalah orang-orang yang merugi di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama menelusuri kisah manusia terbaik setelah para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sedang menarik lidahnya sendiri dengan tangannya. Lalu Umar pun bertanya dengan heran, "Apa yang engkau lakukan, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab dengan penuh ketakutan terhadap Allah, "Lidah inilah yang telah membawaku ke tempat-tempat yang membahayakan atau dosa." Bayangkan, seorang Abu Bakar yang sudah dijamin akan masuk surga, sangat takut terhadap lisannya sendiri. Beliau adalah sosok yang sangat sedikit bicaranya, namun pahalanya sangatlah luar biasa. Lantas bagaimana dengan kita, seorang hamba yang biasa, bahkan yang lebih sering berkomentar daripada merefleksi diri sendiri, bahkan lebih banyak berkomentar daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus senantiasa merefleksi diri kita. Kita harus sadar diri bahwa kita hanyalah seorang hamba biasa yang memiliki banyak sekali dosa. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta." Namun Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat, namun ia masih suka mencela orang lain, memfitnah orang lain, dan berbicara tidak baik tentang orang lain. Maka pahala selama hidupnya akan diberikan kepada orang yang dizolimi tersebut. Dan apabila urusannya belum tuntas, maka dosa orang yang terzolimi akan ditanggung oleh orang yang orang yang mencela tersebut. Sungguh orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat merugi di akhirat kelak. Karena apa gunanya memiliki banyak sekali amalan ibadah, namun tetap mencela, tetap memfitnah, dan juga menggibahi orang lain. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 filter yang harus kita lakukan sebelum mencerna dan juga membagikan sebuah informasi. Yang pertama yaitu filter kebenaran atau tabayun. Kita harus memverifikasi suatu informasi sebelum kita ingin mencerna ataupun mengunggah informasi tersebut. Yang kedua yaitu filter kebaikan. Apakah kata-kata yang akan kita unggah, yang akan kita ucapkan mengandung manfaat
atau justru menyakiti sesama. Yang ketiga, yaitu filter keperluan. Apakah ini perlu untuk disampaikan atau lebih baik diam saja? 3 faktor ini akan membuat kita lebih baik dan lebih bijak dalam bertutur kata insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kalimat penutup, marilah kita sadari bahwa lisan dan jari-jari kita adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan tutur kata yang baik yang menyebarkan ilmu dan kedamaian bagaikan sebuah pohon yang akarnya kokoh dan buahnya dapat dinikmati sepanjang masa. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatan asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idni rabbiha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Maka janganlah kita jadikan jempol kita sebagai alat pencabut kehormatan sesama, melainkan jadikanlah ia sarana untuk menyebarkan kebaikan, sarana untuk menanam bibit-bibit kebaikan digital yang buahnya kelak akan kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh dunia ini hanyalah sementara. Namun setiap kata yang kita tuturkan akan bergema hingga ke akhirat kelak. Mari kita bertaubat atas lisan kita yang tajam dan jari jemari kita yang mungkin pernah melukai dan mencaci orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bertutur kata di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linuhtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bis salati wassalami ala nabiyhi faqala
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.